Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku Selasa Pon ya, dimanapun Anda berada. Ada sebuah komentar dari saudara kita kaitannya dengan masalah itu datang lagi. Sampai kapan karma ini berakhir? Ya. Karma itu berakhir ya ketika sudah waktunya. Ya. Dia berkata, karma yang mana? Gitu ya. Nah, itu tanda kamu tidak sadar ya. Kadang masalah itu tidak hanya karma ya, bisa jadi hukuman Tuhan. Ya. Kalau karma ya, sebenarnya ini supaya Anda bisa membedakan ya, teman-teman Selasa Pon ini ya. Supaya Anda bisa membedakan. Ini juga berlaku bagi weton yang lain ya. Ingat ya, karma itu hukuman Tuhan ataupun ujian itu berlaku universal ya. 35 weton pasti mengalami, pasti melakukan. Mbo didik, mbo akeh, itu yang membedakan. Mbo sadar, mbo ora, itu yang membedakan. Lah, teman-teman Selasa Pon dimanapun Anda berada, yang namanya karma ya. Anda tahu enggak karma ya? Karma itu adalah balasan dari Tuhan atas perbuatan kita menyakiti orang lain gitu. Ya, baik itu kita sengaja atau tidak sengaja. Ya. Biasanya kan orang itu ketika sudah melakukan itu pembelaan dirinya tidak sengaja. Nah, biasanya seperti itu ya. Ya. Yang namanya karma ya. Itu pasti lama. Kenapa kok bisa lama? Karena orang yang Anda sakiti itu pun juga menderitanya juga lama, bisa bertahun-tahun. Loh ya teman-teman ya. Saya ingat dulu ya, ketika saya tersakiti ya, itu butuh proses waktu kurang lebih 5 tahun ya, untuk bisa sembuh ya. Dan itu pun sampai sekarang rasanya ya si loro. Ya, apa yang terjadi terhadap orang yang menyakiti saya? Ya hancur hidupnya. Hidupnya penuh dengan masalah, ya sampai sekarang. Nah, karma itu seperti itu. Sampai kapan berakhirnya? Ya ketika imbang, ketika balance. Ya. Paham ya? Misalkan Anda saya sakiti ya. Terus Anda menderita katakanlah 5 tahun misalkan. Ya, kira-kira apa yang ada di dalam benak Anda terhadap saya gitu. Ya, pasti Anda ingin saya juga merasakan apa yang Anda alami. Nah, ketika saya merasakan apa yang Anda alami, itulah yang disebut dengan karma. Jadi karma itu adalah balasan dari Tuhan atas perbuatan kita menyakiti orang lain. Dan ini tidak bisa diputus ya. Anda mau ruwet kemanapun tidak akan bisa. Ya. Tidak akan bisa ya. Kan banyak tuh di video-video itu ya. Memutus karma, meruat karma. Nah itu tidak bisa seperti itu. Ya. Ya. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya karena harus dijalani. Ya, karma itu harus dijalani. Kalau tidak kamu jalan, ya Tuhan tidak adil. Ya, makanya teman-teman Selasa Pon, ketika Anda terzalimi, ya yakinlah Anda akan mendapatkan ya balasan yang setimpal gitu loh. Orang yang menyakiti Anda itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari perbuatannya terhadap diri Anda. Begitu pula sebaliknya. Makanya karma itu lama. Beda dengan hukuman Tuhan ya. Hukuman Tuhan ya, kamu dihukum sama Tuhan karena melanggar perintah Tuhan. Misalnya kamu katakanlah menjalankan riba misalkan. Dihukum utangmu wakeh. Lah ketika kamu tobat ya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, itu nanti kamu akan diperlancar, rezekimu akan diperlancar sehingga kamu bisa melunasi utang, spiritualmu naik.
Kenapa? Kamu memperbaiki diri, memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan melalui ibadah dan tirakat. Nah, itulah bentuk pertobatannya seperti itu. Ketika Tuhan melihat ketulusanmu, sudah selesai. Jadi ada potensi untuk cepat. Masalah itu selesai untuk cepat. Lah beda dengan karma. Ya. Jadi kalau karma itu, ya, nah itu kalau enggak sesuai waktunya belum selesai, ya enggak bakal selesai. Ya, berat teman-teman ya. Karma itu sangat berat. Ada juga yang karma itu langsung ya. Yang langsung seketika. Ya. Kalau karma yang langsung seketika ya. Itu biasanya ya deritanya ya tetap lama. Ya, tapi kita bisa melepaskan seketika itu gitu loh. Kita malah kasihan. Ini juga pernah saya alami gitu loh. Ya. Jadi karma itu seperti itu. Ya, orang yang menyakiti saya 30 menit ya, dari rasa sakit itu dia ditabrak truk. Kakinya patah 3. Sekarang sudah meninggal dunia. Dan sampai seumur hidupnya menderita. Bagaimana tidak menderita? Kakinya patah 3. Ya, tulangnya itu loh teman-teman. Ya, jadi pakai egrang. Jadi tulangnya motot seperti ini. Nah itulah. Ada yang seperti itu seketika. Ya. Jadi karmanya seketika, tapi penderitaan seumur hidupnya. Gitu. Wah, ngeri teman-teman. Ya, makanya hati-hati ya. Ketika kita berhubungan dengan sesama, kita hati-hati. Jangan sampai menyakiti. Ya. Jadi karma itu pada dasarnya, ya. Ketika kamu kena karma, itu pada dasarnya balasan ya. Karma itu adalah balasan atas perbuatan kamu menyakiti orang lain. Jadi itu adalah keadilan Tuhan bagi orang yang kamu sakiti. Jadi karma yang kamu derita itu adalah keadilan Tuhan bagi yang kamu sakiti. Bagi kamu sendiri, karma itu adalah kesempatan kamu menebus dosa. Kasih sayang Tuhan. Ya. Kalau kamu sadar, kalau kamu tidak sadar ya seperti komentarmu, kamu mengeluh sambat sampai kapan, ya, sampai kapan karma ini berakhir. Padahal kamu tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang kamu sakiti. Itu bertahun-tahun menderita, 5 tahun, 10 tahun, ya bahkan seumur hidupnya ingat, ya sama. Ketika saya tersakiti, ya sampai saat ini saya masih ingat orangnya. Walaupun ya orangnya sudah hancur sehancur-hancurnya, ada yang sudah meninggal dunia, tapi saya masih ingat itu. Ya. Paham ya? Makanya kenapa kok karma itu berat? Ya itu tadi. Karena orang yang tersakiti itu yang dihancurkan adalah mentalnya hancur. Ya. Pikirannya hancur, batinnya hancur, kesehatannya hancur, keuangannya babak belur. Itu yang terjadi. Ya. Makanya teman-teman Selasa Pon, waspada. Jangan pernah menyakiti orang lain. Ketika kamu saat ini menjalani karma, ya, maka yang perlu kamu lakukan adalah tingkatkan spiritualmu. Ibadah sing kenceng, tirakat sing kenceng. Sampai karma itu tidak kerasa. Jadi caranya seperti itu. Lah selanjutnya yang perlu kamu lakukan adalah minta maaf ya kalau ada orangnya. Itu pun juga tidak mengurangi jatah karmamu. Misalnya 10 tahun kamu harus jalani, ya enggak. Tapi minimal kita sudah sadar masalah yang kita hadapi adalah karma. Demikian, semoga bermanfaat. Salam rahayu, rahayu, rahayu.